Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan lalu bagaimanakah upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan deradikalisasi di kelompok yang rentan terhadap radikalisme? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat terorisme Ridwan Habib. Selamat siang Pak Ridwan, kita juga sudah saksikan tadi di dalam video bahwa upacara digelar di Ponpes milik Abu Bakar Ba'asyir untuk pertama kalinya setelah 50 tahun dan juga dihadiri oleh Abu Bakar Ba'asyir yang merupakan mantan napi terorisme. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Ridwan? Yang pertama saya ucapkan selamat ya kepada tim yang di balik layar bisa membuat acara itu. Ini saya kira satu momentum yang sangat baik sekali untuk upaya deradikalisasi di Indonesia. Karena kita tahu dulu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini dianggap sebagai salah satu top figur di kalangan teman-teman yang dianggap radikal. Alhamdulillah sekarang beliau hadir langsung di upacara bendera, bahkan mengikuti dengan khidmat bersama dengan para santri di Pondok Pesantren Al-Mu'min di Koki. Ini menunjukkan satu perubahan besar dari sisi ideologi beliau yang saya kira moga-moga kemudian bisa menjadi unsur positif bagi deradikalisasi di Indonesia. Setidaknya kemudian murid-murid beliau yang mungkin saja masih ada yang belum mau misalnya menganggap Pancasila dan Republik Indonesia ini bagian dari Islam, kemudian melihat Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mau bersedia kemudian menyampaikan amanat, ini saya kira moga-moga kemudian berubah mengikuti gurunya, yakni Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu, Mas. Baik, artinya Abu Bakar Ba'asyir yang Anda katakan sebagai dalam tanda kutip top figur ini bisa menjadi contoh yang baik untuk dapat membantu proses deradikalisasi oleh pemerintah. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan deradikalisasi, hal apa yang paling efektif yang bisa dilakukan kita sebagai masyarakat untuk turut membantu pemerintah dalam upaya mencegah paham radikalisme menyebar di sekitar lingkungan, Pak Ridwan? Ya, saya kira tidak cukup hanya setelah upacara ya, tidak cukup dengan simbolik saja. Harus ada program yang berkesinambungan antara teman-teman di pondok pesantren, teman-teman di organisasi masyarakat, dengan pemerintah ya. Secara sinergis dengan program yang berkelanjutan, program yang kontinu, misalnya program pemberdayaan, pelatihan, pemberian pelatihan kerja, modal bantuan usaha, saya kira harus terus dilaksanakan. Sehingga kemudian tidak hanya terbatas pada sisi upacara bendera yang simbolik. Walaupun ini sangat bagus ya dan monumental sekali di ulang tahun kita ke 77 ini. Kemudian yang kedua dari sisi masyarakat saya kira bisa dimulai dari yang paling dekat ya, lingkungan terdekat, rukun tetangga, rukun warga, keluarga, memastikan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita tidak terpapar dengan ideologi radikal yang saat ini menyebar bahkan sangat masif ya, bisa menggunakan media-media sosial, bisa di-download di internet, bisa di-download di handphone yang itu kemudian mensyaratkan kita harus lebih aware, lebih komunikatif dengan anggota keluarga dan tetangga-tetangga kita, Mas Febian. Baik, artinya diperlukan sinergitas bukan hanya dari pemerintah, tapi dari juga lingkungan terkecil di dalam sehari-hari dapat membantu proses deradikalisasi ini. Terima kasih Pak Ridwan Habib sudah bergabung bersama kami, pengamat terorisme dalam Newsline.